Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 28 Oktober 2023 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, akibat curah hujan yang tinggi, jalan lintas Penyambungan menuju Natal di Desa Rantobi, Kecamatan Batang Natal putus total akibat longsor yang menutupi seluruh badan jalan. Para pengendara sepeda motor terpaksa mengangkat sepeda motornya agar bisa melintas. Material longsor setinggi 1 meter yang menutupi bahu jalan lintas Penyambungan Natal tidak bisa dilalui pengendara dari dua arah berlawanan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi. Beberapa pengendara terlihat lebih memilih berputar arah dan menunggu bantuan alat berat datang untuk membersihkan sisa material longsor agar bisa dilewati kembali. Bahkan tidak sedikit pengendara yang bermukim tidak jauh dari lokasi kejadian menitipkan sepeda motornya dan memilih pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Tidak hanya tertimbun longsor, beberapa pohon juga tumbang ke badan jalan akibat kencangnya angin yang disertai hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Sementara itu beberapa pengendara sepeda motor terlihat melewati jalan meski tertutup material tanah yang bercampur berbatuan. Dengan mengangkat dan mendorong sepeda motornya agar bisa melintasi jalan penghubung satu-satunya ke wilayah Kecamatan Natal tersebut. Saja, baru setengah jam. Baru setengah jam, Pak, ya? Nunggu ya? Iya. Hujan-hujan nunggu ya? Memang sering biasanya longsor daerah sini, Bu? Biasa kalau musim hujan kayak gini. Ya, biar cepatnya dibetulin semua, biar gak ada kendala lagi. Jadi selama ini masyarakat terkendala, Bu, ya? Apalagi datang hujan ya? Biasa, Kak. Pokoknya hari hujan kayak Berarti udah biasa kayak gini, Kak, ya? Kenapa? Longsor. Ada yang longsor, Bang, ya? Iya. Ini Salah seorang pengendara Tommy mengatakan jika melintasi jalan tersebut dirinya harus berhati-hati terutama musim penghujan. Dikhawatirkan jalan penghubung sepanjang 80 km tersebut rawan longsor dan pohon tumbang jika hujan. kenapa? Longsor. Ada yang longsor, Bang, ya? Iya. Ini desa apa namanya nih, Bang? Tahu juga, Bang. Tahu juga, ya? Jadi ke mana tadi biar bisa keluar dari jebakan longsor, Bang? Harus diangkat lah kerjaan seorang, rame-rame. Diangkat rame-rame kan ya, Bang? Ya, kita arahnya mau kemana nih, Bang? Penyambungan. Mau ke Penyambungan, Bang, ya? Gotong royong. Sementara itu sejumlah wilayah perkampungan di Kecamatan Gunung Sitoli Utara belum memiliki akses jalan penghubung yang memadai sehingga menghambat kelancaran aktivitas perekonomian warga setempat. Seperti halnya di desa Hiligodu Ulu yang hanya berjarak 12 km dari pusat kota Gunung Sitoli. Masih memiliki banyak ruas jalan setapak sebagai jalur penghubung antar dusun. Akses sehari-hari yang dilintasi sebagian besar masyarakat setempat untuk menuju lahan perkebunan serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini telah lama dikeluhkan warga setempat karena luput dari perhatian pemerintah. Meskipun sebelumnya pernah disetujui menjadi skala prioritas pada penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah, namun tidak direalisasikan melainkan dialihkan ke lokasi lainnya. Keberadaan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai sebagai akses memperlancar perekonomian warga sangat diharapkan di daerah pelosok tersebut. Kalau bisa ada perhatian pemerintah supaya jalan kita ini diperbaiki sehingga usaha ekonomi kita di sini bisa lancar. Memangnya berapa banyak jiwa penduduk di daerah ini, Bang? Oh, ini dusun 4 ada 210 jiwa di sini. Jadi dalam penyusunan program pemerintah Bapak tahu sudah pernah diusulkan belum? Oh, sudah pernah. Bahkan kadang-kadang ini ada kami usulkan di Musrembang Des, ya, Pak? Iya, Musrembang-Des. Jadi selalu gagal. Gagalnya kenapa, Pak? Gagalnya kadang-kadang ditukar lokasinya oleh pemerintahan desa. Desa mana namanya itu, Pak? Desa Hiligodu Ulu. Ratusan jumlah penduduk memiliki hak yang sama untuk menikmati pemerataan pembangunan. Demikian juga berpotensi menjadi sumber daya alam termasuk hasil komoditi usaha pertanian warga daerah tersebut sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sentra pasar.
Pemirsa, sebanyak 256 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di Mandailing Natal dilantik dan diambil sumpah jabatan. Para kepala desa ini diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun desa dan menjaga netralitas menjelang pemilu 2024. Pelantikan dipimpin oleh Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution di Gedung Serbaguna Panyabungan. Kepala desa yang dilantik membacakan sumpah jabatan yang dipandu petugas kantor Kementerian Agama. Pelantikan 256 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini. 7 kepala desa tidak ikut dilantik karena tidak hadir. Kepala desa yang sudah dilantik dan diambil sumpah agar membawa amanah dan kepentingan rakyat tanpa membedakan persaingan pada saat pilkada lalu. Dinamika yang muncul di masyarakat beragam polarisasi politik tentu harus dirajut kembali, jangan sampai silaturahmi terputus. Hal tersebut disampaikan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution. Menjelang pemilu tahun 2024 ini kepala desa harus menjaga netralitas. Jangan sesekali memosting atau menyukai dan berkomentar salah satu calon di media sosial karena sudah melanggar aturan konstitusi. Yang terpenting bagaimana menjaga amanah harapan masyarakat pemilih mereka, tentu punya harapan besar. Saya berharap seperti arahan tadi bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar. Kemudian polarisasi yang terjadi kubu A, kubu B, kubu C itu tugas utama juga para kepala desa. Kemudian hati-hati dalam menggunakan dana desa. Kepala Dinas PMD Madinah Manulubis mengatakan kepala desa yang dilantik dan diambil sumpah jabatan ini akan menjalankan jabatannya selama 6 tahun. Sementara wacana jabatan Kades 9 tahun tersebut belum berlaku karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Kepala desa terpilih yang dilantik hari ini hanya 249 orang dan 7 orang tidak dapat hadir. Ketujuh orang tersebut akan dilantik kembali di Gedung Serbaguna ini. Itu nanti aturan 9 tahun kita lihat di ketentuan peraturan perubahan undang-undang desa itu. Kalau memang 9 tahun masa jabatan disahkan, itu nanti ada mekanismenya. Apakah otomatis yang 6 tahun ini kita rombak dan teruskan menjadi 9 tahun, nanti kita lihat mekanisme peraturan dari pemerintah. Artinya kita tetap menyesuaikan. Pada posisi ini kita tetap di SK 6 tahun, kalau ada perubahan nanti beberapa waktu ke depan, saya pikir kita menyesuaikan saja. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, DPR RI bersama Kominfo menggelar tablik akbar dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah pada kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan Desa Mulyorjo. Ribuan jamaah menghadiri tablik akbar di Desa Mulyorjo, Sunggal, Deli Serdang kemarin sore. Tablik akbar yang digelar oleh DPR RI bersama Kominfo tersebut menghadirkan Ustadz Maulana dan Ketua DPR RI Mutia Hafid. Tablik akbar digelar dengan mengangkat tema menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tausiah singkatnya, Ustadz Maulana mengingatkan para jamaah untuk tetap tidak terprovokasi, tidak menjadi pembohong dan pengkhianat dalam suasana pemilu 2024 mendatang. Dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, masyarakat mampu menjaga negara dari perpecahan. Dalam tugas menjaga negara bukanlah semata menjadi tugas TNI saja, melainkan tugas seluruh masyarakat. Pada kesempatan tersebut, perangkat desa bersama Ketua DPR RI menyantuni anak yatim. Ketua DPR RI Komisi 1 Mutia Hafid mengatakan, menjelang pemilu 2024 diharapkan masyarakat tetap menjaga persaudaraan. Ini acara kita untuk mempersatukan masyarakat. Jadi temanya ukhuwah Islamiyah. Insya Allah menjelang pemilu kita harapkan masyarakat ini semua bisa menjaga persaudaraan. Karena pemilu itu kita harapkan nanti tentu tidak ada pertikaian dan pertentangan. Untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi, Ketua DPR RI akan kembali mengajukan alat pengkonversi siaran televisi analog ke siaran televisi digital atau set-top box untuk masyarakat yang kurang mampu.
Puluhan organisasi masyarakat Islam kembali menggelar aksi dukungan terhadap Palestina dan kecaman terhadap Israel atas peperangan yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut. Massa menyerukan agar seluruh dunia mengutuk perbuatan Israel dan pemerintah Indonesia juga tetap mendukung Palestina. Ratusan massa yang tergabung dalam puluhan organisasi masyarakat Islam di Kota Medan, Sumatera Utara menyerukan aksi pembelaan terhadap Palestina dan mengutuk Israel yang kini sedang dilanda konflik. Memanasnya hubungan antara Palestina dan Israel telah terjadi sejak beberapa minggu belakangan akibat dari serangan roket Hamas ke Israel beberapa waktu lalu. Israel yang membalas serangan tersebut mengakibatkan ribuan jiwa telah melayang dengan menyerang masyarakat sipil hingga rumah sakit. Hampir seluruh warga dunia kemudian mengecam serangan Israel yang dinilai tidak berkeprimanusiaan ini. Pimpinan aksi Dedi Iskandar Batubara mengatakan konfrontasi Israel terhadap Palestina merupakan bentuk penjajahan yang merampas hak-hak rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Dirinya menyebut titik aksi dilakukan di depan Konjen Amerika Serikat di Jalan Jawa, Kota Medan, sebab diduga Amerika Serikat ikut mendukung Israel dalam penyerangan ke Palestina. Apa yang terjadi hari ini di Palestina ini bukan peristiwa yang bisa kita tolerir. Negara-negara besar di dunia ini harus segera memberikan hak-hak bagi masyarakat dan bangsa Palestina. Kemudian yang kedua, pembantaian yang terjadi bagi warga dan bangsa Palestina, saya kira ini di luar batas peri kemanusiaan. Dalam tuntutan aksi massa juga meminta pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri turut andil membela Palestina dalam forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak hanya orasi, massa juga merobek dan membakar bendera Israel dalam aksi kali ini. Puluhan siswa dan guru dari perguruan Tawalib Darur Rahmat Kota Sibolga menggelar aksi penggalangan dana solidaritas bagi rakyat Palestina. Dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Sibolga, massa aksi Long March Perguruan Tawalib Darur Rahmat Kota Sibolga melakukan keliling Kota Sibolga dengan membawa spanduk dan bendera Palestina sambil menyerukan kepada masyarakat dan pengendara agar mendoakan rakyat Palestina agar diberi kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi konflik bersenjata yang berkepanjangan. Para guru perguruan Tawalib Darur Rahmat Kota Sibolga secara bergantian melakukan orasi mengecam keras terjadinya konflik bersenjata yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Dalam aksi Long March tersebut juga dilakukan pengumpulan dana kemanusiaan dari masyarakat dan pengguna jalan yang dilakukan oleh para siswa dan rencananya dana kemanusiaan yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan melalui rumah zakat. Dana yang terkumpul disumbangkan ke organisasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Usai menggelar serangkaian aksi, para guru dan siswa perguruan Tawalib Darur Rahmat Kota Sibolga kemudian melakukan doa bersama untuk rakyat Palestina. Untuk menggalang aksi solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu kita dari keluarga besar perguruan Tawalib Darur Rahmat Sibolga mengambil aksi untuk penggalangan dana. Harapan kita menginginkan bahwa masyarakat Palestina itu memang betul-betul menikmati kemerdekaan. Karena itulah mungkin impian terbesar mereka untuk saat ini. Dana nanti yang kita salurkan sebanyak 14.100.000 yang disalurkan melalui rumah zakat. Kesiapan TNI Polri melakukan pengamanan seluruh tahapan pemilu 2024. Terlihat sejumlah personel keamanan mulai dikerahkan pada sejumlah lokasi vital penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu bersama TNI Polri terus bersinergi untuk mendeteksi bentuk kerawanan yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Kerawanan tidak saja berada pada hari pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS, PPK dan kantor KPU, melainkan faktor geografis dan kepentingan pribadi atau kelompok bisa saja muncul selama tahapan penyelenggaraannya.
khusus di wilayah hukum Polres Nias, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat. Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias memiliki karakteristik geografis yang saling berjauhan dan cukup ekstrim. Meskipun belum dipetakan menyeluruh lokasi tempat pemungutan suara, namun sudah mendapat pengamanan yang sama dari kepolisian. Ya, dalam rangka pengamanan kantor KPU. Ya, bila mana nanti terjadi kerusuhan pada saat perhitungan suara di KPU. Ya, kalau kita lihat pada saat sekarang ini masih belum terpetakan ke kita, tetapi kita yakin kalau sudah pada hari-hari itu karena semuanya ini punya kepentingan dan bisa saja itu terjadi kerawanan-kerawanan di seluruh wilayah di 4 kabupaten 1 kota. Seiring padatnya aktivitas pihak penyelenggara pemilu termasuk jadwal pendistribusian logistik, sejumlah personel keamanan mulai ditempatkan di kantor KPU 4 Kabupaten Kota Siwilkum Polres Nias. Dibantu 1 kompi Batalion C Satuan Brimopolda Sumatera Utara yang bermarkas di Pulau Nias. 2/3 personel Polres Nias yang dikerahkan. Sementara untuk menciptakan pemilu damai tanpa gangguan Kamtibmas di seluruh pelosok Nias, diharapkan berperan aktif warga termasuk beserta pemilu dan partai politik. Kapolres Simalungun bersama Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPUD Kabupaten Simalungun melakukan pengecekan guna memastikan keamanan bilik suara dan gudang penyimpanan logistik yang telah disimpan di gudang KPUD Simalungun dalam kondisi baik dan juga aman. Pengecekan gudang logistik pemilu ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Polres Simalungun terhadap keamanan dan kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan saat ini. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan Polres Simalungun telah siap dalam melaksanakan operasi Mantap Brata Toba untuk pengamanan pemilu tahun 2024 mendatang. Hari ini kita mengecek bilik suara yang sudah sampai dan sudah tiba dalam keadaan lengkap di gudang milik KPU Simalungun. Jumlah yang kita cek tadi sebanyak 12.208 dan kita melihat dari tempat, dari sistem keamanan sudah baik. Ditambah lagi nanti tadi ada petugas pengamanan yang akan melakukan kontrol dan pengecekan. Tentu ini harus kita laksanakan sampai nanti semua logistik pemilu ini kita distribusikan menjelang pemilu di tahun 2024. Kapolres Simalungun juga mengatakan untuk pengamanan lanjutan Polres Simalungun telah menyiapkan personil untuk melakukan penjagaan selama 24 jam yang dibantu oleh TNI dan pihak keamanan KPUD Kabupaten Simalungun di lokasi gudang penyimpanan logistik pemilu. Sementara selain penjagaan lokasi gudang penyimpanan logistik pemilu Kabupaten Simalungun juga dilengkapi dengan kamera pengintai CCTV. Pemirsa, sebanyak 3.184 bilik suara tiba dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Pematang Siantar pada Jumat malam. Setelah diterima logistik pemilu berupa bilik suara tersimpan di gudang KPUD Kota Pematang Siantar yang berada di Jalan Medan, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini pendistribusian logistik pemilu ke setiap kelurahan telah dilaksanakan. Ketua KPUD Kota Pematang Siantar Daniel Sibarani mengatakan ada sebanyak 5 jenis logistik pemilu yang diusulkan pemesannya ke KPU Pusat, yakni bilik suara, kotak suara, tinta, segel, dan segel plastik. Namun untuk tahap pertama logistik yang sampai berupa bilik suara dengan jumlah 3.184 bilik. Bilik suara ini akan disimpan di gudang KPUD Pematang Siantar yang telah dilengkapi dengan CCTV dan akan dijaga oleh pihak kepolisian dari Polres Pematang Siantar. Minggu depan kemungkinan besar kita akan mengadakan memesan pengadaan logistik untuk tahap kedua berupa alat perlengkapan TPS seperti formulir, daftar DCT sampai nanti di pengadaan paku alat coblosnya. Kita perkirakan Desember sudah clear untuk logistik pemilihan umum tahun 2020.
Ketua KPUD Kota Pematang Siantar menambahkan KPUD Kota Pematang Siantar akan memesan logistik pemilu lainnya berupa alat perlengkapan TPS berupa formulir, daftar DCT, serta alat pencoblos. Sementara penerimaan logistik bilik suara oleh KPUD Kota Pematang Siantar ini didampingi oleh pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Sibolga menyebutkan baru 5 partai politik dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang telah melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Kota Sibolga Khalid Walid usai menghadiri rapat koordinasi kampanye dan dana kampanye yang digelar KPUD Kota Sibolga bersama perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 di Kota Sibolga. Dijelaskan Ketua KPUD Kota Sibolga, pelaporan rekening khusus dana kampanye seharusnya telah dilakukan sejak partai politik dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Namun hingga sekarang pihak KPUD Kota Sibolga baru menerima 5 laporan partai politik terkait pembukaan rekening khusus dana kampanye. Selain sebagai syarat yang diperlukan di KPU, pelaporan rekening khusus dana kampanye tersebut juga sangat diperlukan bagi pihak-pihak lain seperti PPATK, OJK maupun KPK. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pihak-pihak tersebut untuk mengetahui apakah ada aliran dana keuangan yang mencurigakan seperti uang hasil korupsi atau aliran sumbangan dana lainnya yang diterima partai politik. Sementara itu bagi partai politik peserta pemilu 2024 yang belum juga memberikan laporan rekening khusus dana kampanye tersebut hingga batas akhir menjelang pelaksanaan masa kampanye tentunya akan menerima sanksi berupa pembatalan sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Untuk itu KPU Kota Sibolga menyarankan agar partai politik di Kota Sibolga yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024 secepatnya menyerahkan laporan rekening khusus dana kampanye tersebut. Jadi ada karakternya itu, RKDK parpol gitu. Harus ada di depan itu untuk memudahkan pihak PPATK ataupun OJK, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan dan juga otoritas jasa keuangan untuk melihat, juga KPK untuk melihat transaksi keuangan agar tidak ada di situ namanya sumbangan dari hasil tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.